Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tentang rangkuman materi sejarah dakwah. Sejarah berasal dari bahasa Arab sajarotun yang berarti pohon. Bisa juga disebut dengan masa lalu. Sejarah dakwah adalah masa lalu umat manusia. Definisi sejarah dakwah adalah masa lampau dalam kehidupan umat manusia dalam mengajak, menyeru, serta memanggil manusia kepada Islam. Fungsi dari sejarah dakwah adalah 1. Mengetahui strategi perjuangan para rasul. 2. Untuk menentukan sikap dalam berdakwah dan bercermin dari sejarah. 3. Untuk mengetahui kemajuan dan kemunduran dakwah dari masa ke masa. Dakwah sebelum Nabi dan Rasul dengan cara menceritakan kisah-kisah terdahulu. Nabi diberi mukjizat adalah cara berkomunikasinya. Nabi-nabi terdahulu, cara berdakwahnya itu berbeda dengan masa sekarang. Jika ada yang membangkang, Allah memberikan azab sebagai perjalanan di masa yang akan datang. Adanya bencana merupakan salah satu teguran dari Allah agar meyakinkan orang-orang. Seorang peneliti mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang yang personifikasi Al-Quran. Jika Al-Quran diwujudkan sebagai manusia, maka akan seperti Nabi Muhammad. Sebelum Nabi lahir, kaum jahiliyah melakukan hal-hal yang menyeramkan, seperti mengubur bayi dan perempuan. Nabi Muhammad datang dan merevolusi banyak hal dengan cara pelan-pelan, tidak kerusuh-kerusuh, penuh strategi yang berkaitan dengan manajemen dakwah. Dakwahnya Nabi Muhammad tidak terang-terangan, penuh perhitungan, tidak penuh kekerasan, mempertimbangkan, bertahap, sabar, dan dakwahnya itu persuasif dari orang terdekat dulu, dari keluarganya, terus selanjutnya semakin membesar. Setelah Nabi wafat dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin. Mereka memiliki ciri memperluaskan daerah kekuasaan Islam, mengembangkan masyarakatnya, keberadabannya, dan dakwahnya melalui kekuasaan. Abu Bakar itu yang membenarkan Isra Mi'raj. Umar memperluas wilayah Iran, Irak, Palestina, Jordania, Suriah, dan memberdayakan ulama dan gubernur untuk kepentingan dakwah. Utsman mengajak manusia untuk hidup zuhud, membuat program pemerintah lebih rapi dan terarah. Ali yaitu gagal memerintah seluruh wilayah kekhalifahan karena terbunuh di tangan Ibnu Muljam. Dinasti adalah pemilihan pemimpin yang turun-temurun. Dakwah di atas mimbar dan masjid, membuka wilayah baru, memakmurkan masjid, kemurnian bahasa Arab, metode hadis, penguatan kajian hukum Islam dan usul fikih. Keilmuan yaitu dirapikan. Bani Umayyah yaitu memimpin selama 90 tahun. Kemunduran Bani Umayyah adalah karena moralitas yang anjlok. Masa Abbasiyah, keberadaan Islam dibangun oleh ilmu-ilmu pengetahuan. Hampir semua ilmu berkembang dan menjadi kiblat dari semua ilmu. Kebebasan berpikir dan cinta ilmu hal penting dari Bani Abbasiyah. Mempelajari, memberitahu, kemudian menyimpulkan. Kemunduran dari Bani Abbasiyah yaitu persaingan antar bangsa, kemerosotan ekonomi, konflik keagamaan, perang salib, dan serangan Mongol. Masa Daulah Utsmaniyah dipimpin oleh bangsa Turki yaitu Utsman bin Ortogul, memimpin selama 7 abad atau 700 tahun. Selama itu terdapat 38 sultan. Masa kejayaannya berada pada masa Sultan Al-Fatih yaitu menaklukkan Konstantinopel, kemiliteran dan persenjataan kuat. Di Asia, mereka menyebarkan Islam ke Zaman dan India. Amerika dari Mesir, Libya, Tunisia, dan Aljazair. Eropa, Bulgaria, Yunani, dan Serbia. Kemundurannya yaitu 1. Kopassus melakukan pemberontakan. 2. Krisis ekonomi. 3. Budaya korupsi. Dakwah Wali Songo. Sunan Ampel membuat peraturan-peraturan Islami di Jawa. Sunan Gresik merancang kain batik dan kuda. Sunan Majagung mengolah makanan, memperbarui alat dan pertanian. Sunan Gunung Jati mengajarkan tata cara berdoa dan tata cara pengobatan. Sunan Giri membuat tata cara peraturan di Jawa, membuat kalender dengan menyesuaikan siklus mukun. Sunan Bonang yaitu mengajari ilmu suluk, membuat gamelan, dan mengubah irama gamelan. Sunan Derajat mengajarkan tata cara membangun rumah dan tandu. Sunan Kudus yaitu merancang pekerjaan, membuat keris, dan melengkapi alat pandai besi. Sunan Kalijaga yaitu menggunakan wayang.
Dakwah di Asia Tenggara memiliki ciri damai, ramah, dan toleran karena Islam masuk tidak dengan jalur peperangan. Islam di Asia Tenggara itu Islam yang akomodatif. Ada kemiripan antara negara-negara di Asia Tenggara. Islam masuk ke Thailand dibawa oleh pedagang Arab dan India. Tidak semua Thailand berpusat di Patani. Singapura adalah Islam yang minoritas. Filipina, penyebaran Islam dimulai di Sulu. Seperti para ulama menikahi putri Raja Sulu, selanjutnya ke Mindanao. Vietnam bisa disebut dengan Champa di masa lalu, dibawa oleh pedagang Hindia sekitar abad ke-10. Dakwah di Afrika. Islam masuk ke Afrika di masa Nabi. Umat Islam hijrah ke Habasah, Fustat menjadi ibu kota Islam di Afrika. Penyebarannya yaitu satu, mengajarkan sufisme kepada orang-orang Afrika, dua, mengajarkan thariqat. Islam dibawa ke Afrika oleh kaum Khawarij dan Bani Umayyah yang berdagang ke Afrika. Islam tidak diskriminatif, Islam tidak mengenal kasta, Islam tidak memandang rendah. Dakwah di Cina. Pedagang-pedagang muslim berdagang ke Cina dari jazirah ke Cina, yaitu dengan cara damai, diterima dengan baik. Dakwah di Eropa melewati Spanyol yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad. Dakwah Amerika yaitu Islam masuk dibawa oleh Buddha dari Afrika, datang ke Amerika dan menyebarkan Islam. Dakwah di Australia dibawa oleh imigran Timur Tengah dan bekerja di Australia. Mereka itu diterima dengan cukup baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.